pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November, karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara saya. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Waktu Anda habis, Bapak, dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit. Dimulai dari sekarang. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan. Yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan itu hilang. Habis. Ya. Sekarang kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dari sekarang. Mas Anies, dalam demokrasi kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Waktu masih ada, Bapak? Sudah cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Wa aslahallahu bala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khosatan fi Palestina wa ghairiha. Amin. Allahumma amin. Aminkan doa ini. Ini doa kebaikan untuk kita semua. Setidaknya ini bagian terbaik dari konten saya. Kalau mungkin kamu tidak setuju dengan apa yang akan saya uraikan.
Saya partisi apa yang saya jelaskan ini kepada dua hal. Yang pertama adalah yang pandangan saya pribadi, dan yang kedua adalah yang sesi ilmu. Yang pertama, saya melihat Pak Prabowo itu kalau secara penataan emosi memang mungkin kalau di scoring ya tidak sebanding dengan Pak Anies. Kalau Pak Anies mungkin 8-9, Pak Prabowo mungkin 6-7. Ya, ini bisa saya pahami dari bagaimana dunia dua orang ini ya. Kalau Pak Anies kan sudah biasa di dunia akademis, berdebat, berdiskusi, mungkin dari kecil sudah begitu. Jadi berdebat, beradu argumen itu sudah biasa dengan bahasa yang tetap tertata, dari raut wajah juga tetap santun, senyum ya. Sementara Pak Prabowo kan basicnya militer, mungkin tidak terbiasa berdebat. Tetapi kalau masalah itu kamu boleh berbeda pendapat. Menurut kamu Pak Prabowo lebih stabil atau apa, ya silahkan. Kemudian yang kedua, masalah fikih ya, sesuai dengan judul, biar kamu tidak anggap ini clickbait. Sebetulnya kalau kita cari paduan pembahasan fikih tentang lolosnya Mas Gibran ini sebagai cawapres, dan artinya legal secara hukum, karena kalau ilegal artinya melanggar hukum, ya, maka mestinya tidak akan lolos. Kita melihat di sini ada dua hal. Yang pertama, sah secara hukum, artinya legal, tetapi yang kedua terindikasi atau dianggap ada pelanggaran kode etik dalam keputusan itu. Poin kode etiknya itu yang dilanggar adalah karena ada orang yang ada konflik kepentingan tapi ikut menghakimi. Artinya mungkin ada hubungan keluarga, yaitu yang ketua MK-nya, tapi terlibat dalam ketok palunya. Mungkin seperti itu, koreksi kalau salah. Sehingga ini diputuskan ini melanggar kode etik, bahkan pelanggaran berat. Tetapi tetap lolos. Yang ditanyakan Pak Anies itu sebetulnya kan bagaimana perasaan Pak Prabowo. Jadi Anies ini mengerti sekali masalah itu. Bukan bertanya kok bisa lolos padahal seperti itu, bukan. Karena kalau Anies bertanya begitu, berarti Anies ini downgrade, turun kualitas intelektualnya ya. Tetapi yang ditanyakan bagaimana perasaan. Nah, cuman sayangnya Pak Prabowo terbawa emosi. Sebetulnya kan bisa dijawab dengan santai itu. Saya hanya ingin menyampaikan satu fikih. Saya mohon dikoreksi kalau menurut kamu tidak terbawa emosi, ya silahkan. Saya akan bawakan satu kasus dalam fikih. Hukum sholatu ahadin fi ardin maghsubatin atau bilibasin maghsubin. Orang yang sholat di tanah atau di tempat di mana itu curian tempatnya. Artinya dia tidak punya hak berada di situ. Kamu masuk rumah orang, ya. Terus itu rumahnya orang, kamu tidak izin, tidak apa. Di mana itu artinya kamu gosok rumah. Ya. Walaupun tidak kamu angkut, tapi kamu mengambil manfaat yang bukan hak kamu untuk sholat. Atau kamu sholat pakai baju yang hasil mencuri. Bagaimana status sholatnya? Maka kita masuk kepada kajian fikihnya. Bagaimana hukum sholatnya seseorang dengan keadaan seperti itu? Bajunya hasil curian atau dia ada di tempat di mana dia tidak berhak menempati tempat itu. Ilegal lah ya. Maka hukum sholatnya Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah itu menyatakan sholatnya sah. Tasihu as-sholatu ma'al hurmah. Sholatnya sah tapi haramnya tetap. Ini kalau Hanafiyah dan kalau Malikiyah dan Syafi'iyah. Kalau bahasanya Hanafiyah itu tan akid ma'al karohati at-tahrimiyah. Jadi sholatnya tetap sah tapi dia makruh tahrim, artinya haram ya. Makruh tahrim itu sama dengan haram lah ya. Ini saya bicara secara global. Tetapi menurut satu madhab, yaitu madhab Imam Ahmad, la tasihu as-sholatu. Sholatnya tidak sah ya. Sama dengan memakai pakaian yang najis. Lalu kenapa tiga madhab ini mengatakan sah? Karena di dalam sholat itu ada hal-hal yang sifatnya dzatiyah, ada hal-hal yang sifatnya khorijiyah. Hal-hal yang sifatnya dzatiyah itu adalah rukun sholat. Itu dzatiyah namanya. Itu tidak boleh ada yang kurang. Sementara pakaian itu statusnya halal atau haram itu nggak masuk kepada syarat dan rukun. Jadi yang menjadi syaratnya itu adalah pakaiannya suci. Suci dari najis. Bukan pakaiannya halal. Sehingga walaupun pakaiannya itu haram ataupun tempatnya itu haram, selama tidak najis, ya sah saja sholatnya. Cuma lalu berbeda pendapat, apakah berpahala atau tidak. Ya kalau dalam Syafi'iyah itu ada yang mengatakan tidak berpahala, ada yang mengatakan berpahala. Sehingga Al-Ghazali itu pernah membuat satu ungkapan bahwasanya yang mengatakan tidak sah itu lemah.
Kenapa? Karena yang mengatakan sah itu atas dasar ijma. Sementara orang yang mengatakan tidak sah itu hanya dengan logika bagaimana bisa al-qurbah wal maksiatu itu tattahidani. Bagaimana kejahatan dan kebaikan bersatu. Maka kata Al-Ghazali, ya bisa saja. Kenapa? Karena sisi kejahatannya kan mencuri bajunya. Sisi kejahatannya kan memakai baju orangnya. Tapi sisi kebaikannya adalah ibadahnya. Artinya tidak bisa lalu ibadah ini menjadi sebuah kejahatan. Hanya karena bajunya mencuri. Ini kalau diterapkan kepada kasusnya Gibran, kalau selama secara hukum sah, ya sah. Walaupun di situ ada pelanggaran, selama pelanggaran ini bukan berstatus menganulir keabsahan hukum, lolos dia menjadi cawapres, ya berarti nggak ada masalah. Sah-sah saja. Makanya Pak Anies itu tidak menanyakan bagaimana kok bisa lolos, tetapi apa perasaan. Artinya itu pertanyaan dalam sekali ya. Mestinya Pak Prabowo itu menjawab dengan teori. Ya kita kan negara hukum seperti yang dibilang oleh Pak Anies itu. Namanya negara hukum itu tertinggi itu hukum. Maka kalau secara hukum sah, ya sah. Begitu ya. Ini biar kamu memahami saja bahwa ada kadang-kadang dalam fikih itu pernyataan-pernyataan atau hukum-hukum yang mungkin kalau kamu terka-terka kok kayaknya nggak masuk akal. Orang sholat pakai baju curian kok sah sholatnya gitu ya. Bahkan ada juga yang mengatakan masih berpahala juga ya. Yang jelas itu ya sholatnya lain dengan status dia mencuri bajunya atau memakai hak orang lain. Begitu saja ya. Allahumma hdina hadi sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.